Tim nasional Kroasia dipastikan lolos ke babak perempat final setelah mampu mengalahkan Jepang lewat drama adu penalti. Artinya Luka Modric dan kawan-kawan akan berhadapan dengan timnas Brazil yang di laga dini hari tadi mampu melibas Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi berjalan seru mengingat kedua tim sama-sama pernah mencapai partai final. Brazil bahkan adalah negara dengan gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Cetak Gol coba membuat prediksi dan preview nasional Kroasia menjalani babak 16 besar lawan tim kuda hitam yakni Jepang. Skuad Samurai Biru disebut sebagai kuda hitam karena mereka tampil mengejutkan pada babak penyisihan. Anak asuh dari Hajime Moriyasu ini berhasil keluar sebagai juara grup E yang dianggap sebagai grup neraka. Dalam grup itu mereka tergabung bersama tim kuat seperti Spanyol dan juga Jerman. Menjelang pertandingan, pelatih Kroasia yakni Zlatko Dalic nggak mau meremehkan timnas Jepang. Sebab dia mengakui kalau skuad Samurai Biru bakal bisa menyulitkan anak asuhnya. Omongan Dalic itu pun terbukti saat pertandingan di laga kemarin malam. Sebab pada laga itu Jepang memberikan perlawanan sengit dengan mampu unggul lebih dulu lewat Daizen Maeda. Namun di babak kedua Ivan Perisic berhasil membalas lewat gol sundulan cantiknya di menit ke-55. Saking sengitnya laga ini kedua tim bermain imbang sampai waktu normal berakhir. Itu artinya laga ini pun terpaksa dilanjutkan pada sesi adu penalti. Pada babak ini skuad Vatreni meraih kemenangan lewat penampilan gemilang dari sang kiper Dominik Livakovic. Pasalnya pemain 27 tahun ini berhasil melakukan 3 penyelamatan penalti. Atas performa apiknya itu, Livakovic pun mendapatkan pujian dari pelatih Zlatko Dalic yang menyebutnya sebagai kiper yang berpengalaman. Selain itu, Dalic juga menyebut kalau Jepang terlalu meremehkan Kroasia. Dalic bilang kalau skuad Samurai Biru terlalu percaya diri setelah mampu menang atas timnas Spanyol. Selain itu, para penggemar mereka juga bersikap sedikit agak sombong dengan meremehkan Kroasia. Saat itu mereka menuliskan kata-kata "Where is Luka Modric?". Kini para penggemar itu seakan menanggung karmanya dengan dibuat malu oleh pasukan Luka Modric. Timnas Brazil dipastikan lolos. Timnas Kroasia yang dipastikan lolos masih menunggu pemenang di laga antara Brazil menghadapi Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi akan didominasi oleh skuad Selecao. Namun sebelum pertandingan berlangsung, pelatih Brazil yakni Tite mengaku mewaspadai skuad Tiger Warriors. Tite bilang kalau anak asuhnya nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Dia pun meminta anak asuhnya untuk mau mengikuti instruksinya dengan baik. Terbukti pada laga dini hari tadi skuad Samba nggak melakukan kesalahan yang nggak perlu. Bagaimana tidak, sejak babak pertama mereka sudah unggul 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dicetak lewat Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, dan juga Lucas Paqueta. Sedangkan Korea Selatan baru bisa bangkit di babak kedua tepatnya di menit ke-76. Saat itu Park Sung Ho berhasil mencetak gol lewat tendangan dari luar kotak penalti. Setelah pertandingan usai, Tite mengaku senang dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih berusia 61 tahun itu juga memberikan pujian khusus kepada tim fisioterapis Brazil. Menurut Tite, faktor konsistensi Brazil adalah salah satunya disebabkan karena kinerja mereka. Sebagai contoh ada Neymar yang sebelumnya alami cedera parah namun bisa pulih dengan lebih cepat. Selain itu, pada pertandingan ini juga timnas Brazil mencetak sejarah yang baru. Skuad Selecao jadi satu-satunya tim yang menurunkan seluruh pemainnya dalam sejarah Piala Dunia. Sayangnya kemenangan ini juga nggak serta-merta disambut baik oleh banyak orang. Salah satunya ada Roy Keane yang mengaku nggak senang dengan kemenangan Brazil. Menurut Roy Keane, skuad Selecao terlalu berlebihan melakukan selebrasi kemenangan. Di sisi lain, kemenangan ini juga ditunjukkan untuk kesembuhan legenda mereka, yakni Pele. Rekor pertemuan. Pada pertandingan nanti, timnas Brazil diprediksi bisa memenangkan pertandingan. Namun Kroasia nggak bisa dianggap remeh karena pada tahun 2018 mereka berhasil menjadi runner-up. Sayangnya pada Piala Dunia edisi kali ini skuad Vatreni dinilai nggak bakal bisa mengulang kesuksesan Piala Dunia edisi yang sebelumnya. Sebab para pemain mereka saat ini sudah memasuki usia yang cukup tua. Mulai dari Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren sampai Domagoj Vida. Akan tetapi mereka bisa membuktikan kualitasnya dengan mampu melangkah lebih jauh. Kalau dilihat dari rekor pertemuannya, kedua tim cuma bertemu sebanyak 3 pertandingan saja. Pertemuan pertama terjadi di Piala Dunia 2006 saat mereka tergabung dalam satu grup.
Pada pertandingan fase grup tersebut, Brazil sukses mengungguli Kroasia dengan skor 1-0. Sedangkan pertemuan kedua terjadi di Piala Dunia 2014 saat keduanya kembali tergabung dalam satu grup yang sama. Pada laga itu, skuad Vatreni kembali menelan kekalahan dengan skor akhir 3-1. Brazil sendiri kembali melanjutkan dominasi kemenangannya pada laga uji coba tahun 2018 yang lalu. Pada saat itu, skuad Samba menekuk Kroasia dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Brazil saat itu dicetak lewat Neymar Junior dan juga Roberto Firmino. Kekuatan skuad. Timnas Brazil diprediksi bakal menurunkan skuad terbaiknya di laga kali ini. Seperti diketahui, anak asuh Tite ini diperkuat oleh beberapa pemain yang lebih merata di berbagai lininya. Sayangnya, skuad Samba dipastikan kembali tampil pincang di laga kali ini. Pasalnya, Gabriel Jesus dan Alex Telles mengalami cedera lutut yang mengharuskannya untuk absen. Akan tetapi, skuad Selecao masih bisa mengandalkan trio andalannya di lini depan, mulai dari Neymar, Vinicius Junior hingga Richarlison yang gacor setelah sebelumnya diremehkan. Selain itu, di kubu Kroasia juga masih akan tetap dipimpin oleh sang kapten Luka Modric. Meski sudah berusia 37 tahun, Modric masih dalam performa terbaiknya selama perhelatan Piala Dunia kali ini. Terbukti gelandang andalan dari Real Madrid ini selalu jadi motor serangan skuad Vatreni. Bahkan di turnamen kali ini, Luka Modric sudah 2 kali dinobatkan sebagai man of the match-nya. Pertama pada saat ditahan imbang Maroko di matchday pertama grup F. Selanjutnya dia juga mendapatkan gelar tersebut saat ditahan imbang oleh Belgia dengan skor kacamata. Sementara itu, Modric juga mengaku punya ambisi untuk mengulang kesuksesannya pada Piala Dunia 2018 yang lalu. Selain Modric, Kroasia juga masih punya pemain yang dalam performa bagus. Mulai dari Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, sampai sang bomber yakni Andrej Kramaric. Prediksi pertandingan. Pertandingan kedua negara ini diprediksi akan berjalan dengan sengit. Namun kalau dilihat dari rekor pertemuannya, timnas Brazil sepertinya sedikit lebih diunggulkan. Sang pelatih Tite digadang-gadang akan tetap memakai formasi dengan laga yang sebelumnya, yakni 4-2-3-1. Kabarnya Tite masih mempercayakan Alisson Becker sebagai kiper utamanya. Sedangkan Kroasia akan menurunkan formasi terbaiknya, yakni 4-3-3. Di sektor pertahanan, skuad Vatreni juga akan ditopang oleh 2 bek campuran yang masih muda dan sudah berpengalaman. Pemain yang dimaksud adalah Dejan Lovren dan bek yang sedang naik daun, yakni Josko Gvardiol. Di laga kontra Belgia, kedua pemain ini sukses menahan gempuran-gempuran dari penyerang Belgia. Dengan hasil itu juga membawa Kroasia untuk lolos ke babak 16 besar. Di sisi lain, timnas Brazil juga lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Hal ini bisa dibuktikan dari prediksi Opta yang menyebut kalau Brazil adalah kandidat kuat juara. Walaupun begitu, Zlatko Dalic mengaku nggak gentar. Dia tetap punya impian untuk membawa Kroasia lolos dan bisa meraih gelar juara Piala Dunia yang pertamanya. Itulah ulasan preview antara Brazil kontra Kroasia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Brazil mampu melewati hadangan Kroasia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.